akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen banyak seur kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro urang nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh. Untuk transportasi semata-mata dari warga sendiri. Kita sebetulnya mengalami krisis angkutan umum. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Kita jangan tutup mata, banyak wilayah Indonesia yang masih terisolasi. Sulit mengakses layanan kesehatan hingga akses transportasi yang belum menjamah mereka. Dampaknya, ya domino. Saya ajak Anda untuk mengikuti penelusuran saya kali ini. Ini cerita tentang nestapa masyarakat penghuni daerah terisolasi. Mereka mendamba sentuhan negara. Mereka rindu punya akses dan layanan transportasi memadai. Kubangan lumpur ini dalamnya sekitar 50 cm. Coba lihat, mobil sampai terhenti tak bisa melewati. Jalan semacam ini jadi santapan sehari-hari penduduk Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten. Tim Berkas Kompas mendatangi Pasir Gebang yang jaraknya nyaris 100 km dari Rangkas Bitung, ibu kota Lebak. Lokasinya dekat daerah pesisir. Saudara, untuk menuju Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, mobil yang kami tumpangi hanya bisa sampai di sini, di Desa Cipedang. Perjalanan selanjutnya harus dilanjutkan menggunakan sepeda motor. Kontur jalan berbatu membuat kami mesti ekstra hati-hati. Saudara, bisa Anda saksikan beginilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Genangan air bercampur lumpur seperti ini jelas sangat menyulitkan lalu lalang kendaraan sepeda motor, apalagi kendaraan roda 4. Sejauh mata memandang, membentang hijau hamparan sawah. Usai 45 menit berkendara sejauh 3 km, tim Berkas Kompas tiba di Pasir Gebang. Muhammad Sarja, warga asli Pasir Gebang. Dia lahir dan besar di kampung berpenduduk sekitar 250 kakak ini. Sarja melakoni pekerjaan petani. Mau tak mau, setiap hari Sarja mesti melewati jalanan rusak berlumpur di sana-sini. Lelaki 42 tahun itu bilang, kondisi ini dialaminya sejak ia sekolah dasar. Sangat sedih Paknya, karena ningali di daerah Batur semakin hari semakin maju. Upami musim kemarau nyandak motor mungkin lancar karena jalan garing, jalan tanah. Tapi ketika musim hujan, ya iya jalan seperti itu masih rada leuheung. Tapi ketika musim panen, banyak seur kendaraan anu nyandak pare, ya sebetul Pak. Lumpurnya sampai lutut. Sampai lutut. Boro-boro urang nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh itu Pak. Sarja mengolah lahan seluas 3 hektar. Tiap panen, sawahnya menghasilkan rata 15 ton gabah. Kalau masa panen tiba, mestinya jadi kabar menggembirakan bagi para petani. Ironinya, ini tak berlaku bagi Sarja. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 bikin ongkos jasa angkut gabah meroket. Biaya pengeluaran kangge modal
tanam. Ketika kami di ical, hampir teka tutup. Si biaya itu tadi, kunan ku akses tina jalan gitu. Ongkos angkutna sangat melambung gitu Pak. Hampir setara sareng harga gabah. Gabah hasil panen biasanya dijual ke tengkulak di desa tetangga yang berjarak 3 km. Sarja mesti mengeluarkan biaya Rp90.000 untuk setiap 1 kuintal gabah yang diangkut ojek motor. Padahal jika akses jalan mulus dan bisa dilalui kendaraan roda 4, ongkos jasa angkut jadi jauh lebih murah, Rp20.000 saja per kuintal. Biaya angkut kalau digabung 13 jutaan itu. Di hasil panen 15 ton. Akses jalan buruk di Pasir Gebang juga bikin warga sulit menjangkau layanan kesehatan. Wati punya pengalaman getir saat melahirkan anak kembarnya Maret 2019 silam. Ketika itu saat mendekati persalinan, Wati butuh moda transportasi roda 4 untuk mengangkutnya ke rumah sakit. Tapi angannya bak menjaring angin sia-sia sebab kondisi jalan tak bisa dilalui mobil. Satu-satunya cara adalah ditandu memakai kain dan bambu. Wati digotong sejauh 2 km. Di ujung jalan yang bisa dilalui mobil, ia diangkut ambulans ke rumah sakit di Rangkas Bitung. Orang sedihnya, dina kayan kitu jalan nu Masya Allah, anu kada orang khawatir dina posisi kandungan orang campur aduk lah Pak. Pikiran eta ka mana-mana wae. Orang hamil kan sekuduna mikirin proses melahirkan bae. Ieu mah ka mana? Mikirin jalan nomor 1. Mirisnya di kampung ini bukan cuma Wati yang mengalaminya. Setiap nu arek ka rumah sakit mah sadayana gede gitu. Gotong nganggo bambu bae nganggo kain. Setiap nu lahiran di dia mah nu arek ka rumah sakit mah gitu sadayana. Rumah sakit terdekat ada di Malingping, berjarak sekitar 37 km. Bolak-balik ke rumah sakit memeriksakan kandungan jadi momok bagi ibu hamil di Pasir Gebang. 1 bulan sekali tuh di USG-nya kan disuruh dari pagi pulang ke sini tuh maghrib, jalan kaki dari sini, naik motor juga dari sana. Terisolasi dan akses jalan jelek melahirkan problem lain. Tidak ada layanan transportasi umum yang menjangkau Pasir Gebang. Untuk mengakses transportasi umum, warga Pasir Gebang harus mencapai pusat desa Cisarap. Di sana cuma ada 1 kali keberangkatan minibus menuju Rangkas Bitung setiap hari pukul 6 pagi. Alternatif lain untuk mengakses transportasi umum, warga harus menuju desa Rancaseneng yang dilalui jalan lintas kabupaten. Ruas jalan tersebut dilalui bus antar kota. Transportasi yang ada di daerah Pandeglang itu hanya Damri, bisnya Cirebon. Wati dan Sarja ingin negara berpihak pada nasib warga Pasir Gebang. Akses jalan memadai hingga bisa dilintasi kendaraan roda 4 jadi impian mereka. Nabi nyuhunkeun nu saageng-agengna ka pemerintahnya supados jalan di dieu diendahan gitulah seperti nu lain-lainnya. Mungkin kalau akses jalan di beton, Mbak ya, harkat derajat petani bisa terangkat. Jadi mohon buat pemerintah dari pusat sampai bawah, tolong perhatikan jalan yang ada di kami, Pak. Pasir Gebang diapit desa Cipedang dan desa Parung Panjang. Akses jalan masuk dari keduanya sama-sama rusak. Pemerintah desa bilang sulit membenahi jalan rusak. Distribusi bahan bangunan alot, berimbas anggaran pembangunan jadi bengkak. Kendala akses yang sangat sulit dilalui karena dari sebelah selatan kan tidak masuk mobil besar
mobil dan truk lah. Dari sebelah utara juga sama, gitu. Sama karena harus melewati Kabupaten Pandeglang. Mau masuk itu mau ngirim bahan gimana ya, itu kendalanya aksesnya. Kepala desa bilang sejak 2017 pihaknya sudah mengetuk pintu Pemda Lebak agar turun tangan membereskan akses jalan di wilayahnya. Kami semua kepala desa sudah berusaha, sudah berupaya, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari dinas terkait. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang, Kabupaten Flores Timur, NTT bernasib serupa. Puluhan tahun tak terjangkau akses dan layanan transportasi. Mereka terisolasi. Tak semua daerah di NTT tersentuh kemajuan. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang, di paling ujung Kabupaten Flores Timur, contohnya. Tunas bangsa yang tinggal di Kampung Basira mesti berpeluh keringat menuju desa tetangga agar bisa sekolah di SMPN 2 Tanjung Bunga. Karena akses jalan rusak dan nihil layanan transportasi, mereka terpaksa jalan kaki sejauh 5 km. Terisolasi jelas memukul perekonomian mereka yang menggantung hidup pada hasil alam. Keuntungan panen tak maksimal sebab sulit dijual ke kota yang jaraknya 31 km. Tadi Mente, Kemiri maupun Kopra, yang sebenarnya harganya itu kalau kami bawa langsung ke Larantuka mungkin harganya lebih di atas ketimbang di sini. Undang-undang mengamanatkan negara menyediakan layanan transportasi bagi warganya, mulai dari rute antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan dalam wilayah kabupaten atau kota. Tak meratanya layanan transportasi ke pelosok negeri, karena negara masih menjadikan Pulau Jawa basis pembangunan. Kebanyakan yang merumuskan, yang membuat kebijakan tinggal di Jawa, berasal dari Jawa, maka cara pandangnya hanya di Jawa. Dan kebetulan Jawa jumlah penduduknya besar, sehingga selalu menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pemerintah menampik tudingan pembangunan layanan transportasi berorientasi Jawa sentris. Menhub mengaku pemerintah pusat belum bisa menghadirkan layanan yang mengoneksikan antar wilayah secara merata. Kami dengan anggaran 33 triliun itu seluruh Indonesia. DKI anggarannya 80 triliun. Jawa Barat 40 triliun. Jawa Timur banyak. Kaltim itu 25 triliun. Nah ini masih minta kita yang membangun. Selain membuka keterisolasian, layanan angkutan publik yang memadai jadi kunci menggeliatkan roda ekonomi. Sejak 2014, Kementerian Perhubungan memang menggenjot pembangunan transportasi di bandara, pelabuhan, dan kereta api. Anggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation atau PSO alias kewajiban pelayanan publik juga naik 3,1 triliun rupiah. Menhub mengklaim ini jadi salah satu akselerasi agar layanan transportasi bisa menjamah daerah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Ada yang udara, ada yang laut, ya, sama darat gitu ya. Polanya lain-lain gitu ya. Kalau bandara, kalau udara pasti bandara. Bandara diikuti dengan aksesibilitas, ya. Lalu kalau laut kita bangun pelabuhan-pelabuhan di banyak tempat gitu ya. Diikuti dengan tol laut, diikuti dengan perintis, diikuti dengan hal-hal yang bisa mengakses tempat-tempat yang jauh. Menhub bilang agar layanan transportasi merata di Indonesia, termasuk daerah terisolasi, sulit jika bebannya diletakkan pada Kemenhub saja. Jangan mengharapkan semuanya itu dari pusat. Kemandirian ini
harus ada. Bahkan saya sampaikan, Pak, kalian itu nggak bisa lagi apa-apa hanya BUMD. Kalian harus bikin PPP sehingga swasta masuk. Anda dapat fee atau concession fee, lalu membiayakan itu. Jadi kita mesti gotong royong. Nggak mungkin pemerintah pusat melakukan. Jadi pemerintah dan swasta, pemerintah dan pemerintah daerah. Daerah terpelosok menanti disentuh layanan transportasi memadai. Sinergi pihak terkait mesti disegerakan agar bisa membuka keterisolasian wilayah terpencil dan mengikis jurang kesenjangan.